Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Maka marilah kita terlebih dahulu memohon pengajaran dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengetahui apa yang kami perlukan di hidup ini. Hari ini kami akan kembali mendengarkan firman. Kiranya hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan melakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian di hari ini tertulis di dalam Yeremia 33 ayat 10-11. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang sedang terjadi pada saat firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Bangsa Israel pada saat itu berada di dalam situasi kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai penderitaan akibat perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Mereka tidak mau mendengar dan memegang perkataan Tuhan. Mereka jatuh kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dulu juga tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Maka oleh karena itu Tuhan berfirman di dalam Yeremia 11 ayat 11, "Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka." Dan perkataan Tuhan ini Dia buktikan dengan menghancurkan kota Yehuda dan Yerusalem menjadi sebuah kota yang sunyi tak berpenghuni. Jangankan suara manusia, suara hewan satu pun tak ada yang terdengar. Saudara-saudara, melalui peristiwa ini kita mau belajar. Jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah marah, maka tidak akan ada lagi terdengar suara kegirangan dan sukacita. Tidak ada lagi orang yang akan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik." Tetapi yang ada hanyalah kematian dan tangisan orang yang berseru memohon ampun kepada Tuhan. Tapi Tuhan kita, saudara-saudara, adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita hidup di dalam penderitaan yang berlarut-larut. Sekalipun di dalam kemarahannya, tapi Dia berfirman di dalam Yesaya 54 ayat 8, "Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau
firman Tuhan penebusmu. Perhatikan saudara-saudara, tetapi dalam kasih setia abadi. Artinya, kasih Tuhan itu abadi. Kasih Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Kemarahan Tuhan betul akan menghancurkan segala-galanya. Tapi kasih setia Tuhan itu abadi. Kasih setia Tuhan akan memulihkan hidup kita. Orang yang kembali berjalan di jalannya Tuhan, hidupnya akan dipulihkan Tuhan. Suara kegirangan dan sukacita akan kembali terdengar ketika Tuhan memulihkan hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap semangat menjalani hidup. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kasih sayang-Mu abadi untuk selama-lamanya. Tuhan, di saat ini kami kembali menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepada-Mu. Engkau adalah sang pemilik kehidupan kami. Maka dimanapun kami berada saat ini, hidup kami di sepanjang hari ini, kami mau serahkan hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.